Jadi intinya adalah prosesor kita itu bisa lebih tinggi kinerjanya tapi dengan daya yang lebih rendah. Assalamualaikum Sobat VCV, kemarin kita sudah membuat video VGA jadi hemat listrik tapi performanya tidak berkurang ya, masih sesuai dengan yang kita butuhkan. Sekarang sebaliknya, kita akan membuat CPU yang kencang menjadi irit listrik. Oke, jadi pertama biasanya kalau kita habis pasang CPU baru, CPU itu prosesor ya maksudnya. Prosesor baru kita buka drivernya, di sini nggak ada. Stormy itu bukan untuk prosesornya. Dan Stormy yang sekarang sudah berbeda, kemarin sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Jadi jangan install Stormy ya, karena alasannya cek video sebelumnya. Oke, di sini pun nggak ada driver untuk CPU ya, atau prosesornya. Jadi adanya AMD Ryzen Master. Apa sih AMD Ryzen Master itu? Oke, sobat, pertama bisa download di tempat tadi di sini atau mau baca-baca di sini ya. Kalau saya langsung to the point aja. Oke, jadi ini prosesor saya masih ya AMD Ryzen 5 5600. Kenapa nggak pakai X? Karena harganya beda jauh, beda gope lebih, tapi performanya ya tipis gitu ya. Oke, lanjut. Jadi ini AMD Ryzen Masternya sudah kita install di sini. Kalau misalkan tanpa di otak-atik ya, tanpa dioprek-oprek, ini akan seperti default ya. Dan ini ada pilihan curve optimizer. Ini sudah saya setting ya tuh. Ini minus 25, 25, 21, 21 karena memang optimasi dari produk standarnya atau defaultnya ya. Oke, perbedaannya apa sih? Langsung aja saya jelaskan di sini. Ini ada default ya, default, terus precision overdrive dan auto overclocking. Jadi kita reset dulu ya, kita reset. Nah, ini udah di reset. Ini jadinya nggak ada ya yang hitungan tadi tuh. Hitungan tadi ini ada yang all core, ini lebih cepat gitu ya. Kalau yang per core itu lebih lambat gitu. Jadi prosesnya ya ini bisa memakan hampir 1 jam kalau all core cepat. Jadi sobat bisa coba satu-satu. Jadi intinya adalah prosesor kita itu bisa lebih tinggi kinerjanya tapi dengan daya yang lebih rendah. Nah, ini menyesuaikan dengan motherboard sobat dan komponen-komponen PC sobat juga ya. Jadi kalau motherboardnya semakin bagus, otomatis juga semakin tinggi, termasuk dari kipasnya atau heatsinknya atau HSF-nya. Jadi pendinginnya gitu ya. Kependingin sobat makin bagus, otomatis dari nilai semua curve optimizer mode ini ya, itu akan semakin tinggi juga, bahkan bisa paling tinggi itu 30. Tapi rata-rata ya, yang saya coba 28 sampai 29, jarang saya menemukan yang sampai tinggi ke 30. Oke, jadi ini adalah salah satu contohnya ya. Ini sebenarnya yang lama, yang versi baru itu lebih bagus gitu grafiknya ke atas ya. Jadi kalau misalkan yang defaultnya adalah yang ini, jadi voltasenya lebih tinggi, terus otomatis dia lebih panas juga, listriknya lebih boros juga. Terus setelah kita menggunakan curve optimizernya, apalagi per core gitu ya, ini lebih bagus per core. Maka setiap core-nya akan diuji coba. Jadi satu persatu core-nya itu akan dicoba lebih maksimal dari segi core clock-nya, dan dayanya itu lebih hemat gitu. Jadi direndahin serendah mungkin, tapi clock-nya itu dipertahankan setinggi-tingginya. Jadi kalau yang default itu ya berarti dia tidak overclock ya. Jadi saya lebih menyarankan yang default aja, karena ya kita nggak butuh overclock juga sih di sini di tempat saya. Kecuali sobat mau butuh overclock, bisa pilih precision boost overdrive atau auto overclocking. Ini langsung disetting tambahin 200 saja, itu akan menyesuaikan semua intinya. Kalau saya lebih pilih default karena saya lebih milih underclock. Jadi seperti ini ya, ini di underclock, wattnya lebih rendah ya, tapi dia bisa mencapai frekuensi yang bisa dibilang sama gitu ya. Ini seharusnya bisa sama ini ya, gambarnya udah gambar jadul soalnya. Oke, jadi sebelum saya reset ya, untuk settingan saya yang tadi pakai default itu sudah saya tes, hasilnya adalah 1825. Oke, jadi ini sudah kita reset ke default. Kita coba lihat perbandingannya ya. Langsung aja kita run CPU-nya. Oke, ini saya pakai Cinebench R15 biar cepat aja tujuannya. Sobat bisa pakai yang versi terbaru Cinebench-nya juga boleh. Kita coba lihat perbandingannya berapa jauh sih. Jadi ini nggak ada overclock. Yang ada di sini kita underclock. Lebih ke undervolt sih, bukan underclock, karena clocknya saya samakan. Tapi voltasenya yang saya turunkan, tujuannya adalah agar kita bisa hemat listrik, hemat daya gitu ya. Karena kan ya rumah-rumah kita, rumahan gitu ya, listriknya kepake macam-macam. Sobat bisa lihat bedanya jauh banget ya. Tuh, 1400. Ini biasanya karena panas gitu. Jadi heatsinknya itu kepanasan, powernya kegedean yang masuk, akhirnya
ya jadinya cuman 1400, jauh banget ya. Oke, untuk yang OpenGL kita nggak perlu coba karena itu kemarin udah ngetes VGA. Silahkan lihat yang video VGA, kita fokus ke CPU-nya. Oke, misalkan nih sobat sudah berhasil setting nih ya. Jadi kita buka lagi Ryzen Masternya. Nah, ini cara settingnya ya, kita mulai ya. Kita pilih Curve Optimizer. Jadi ini pasti tampilan sama dengan punya sobat. Kita pilih yang per core. Kalau emang punya waktu banyak ya, kalau lagi waktunya sempit ya Alcore aja karena lebih cepat, jauh lebih cepat. Apalagi semakin banyak core-nya itu akan semakin lama. Mungkin yang core-nya ada 16 thread ya itu bisa sampai 3 jam mungkin ya. Jadi ini start optimizing ya. Terus nanti kita akan lama nih nunggunya nih ya, lama. Terus catat yang ada di sini core 1, core 2, 3, 4, 5, 6. Kalau saya ada 6 core ya. Jadi catat ke 6 core-nya. Jadi ini juga terserah sobat, kalau saya lebih pilih default karena saya pinginnya underclock, jadi saya tidak overclock. Kalau ini versi overclock tapi dayanya juga diatur ya. Terus ini auto overclocking, ini bisa set sekalian 200 kalau emang pingin lebih tinggi lagi gitu. Jadi terserah sobat, pilihannya bebas untuk yang ini ya. Terus untuk PPT, TDC, EDC nanti setelah optimizing ini catat hasilnya berapa gitu ya. Jadi ini juga bisa diatur manual, jadi sebenarnya banyak buat pilihan. Tapi buat saya pilih aja default ya, jadi nggak perlu pusing-pusing. Kalau misalkan mau dipilih pun dicatat ini ya. Kalau misalnya memang dicatat ya. Kalau misalkan sobat mau catat, nah oke. Jadi untuk mengaktifkan ini kadang sobat harus nyalain dulu nih Ryzen-nya nih. Jadi di sini di apply dulu. Jadi setiap nyala ini kan ada settingannya, ini bisa dinamain sendiri ya. Dinamain sendiri tuh. Jadi peak core-nya itu paling tinggi 0,8. Biasanya kan 1, sekian voltase gitu ya. Ini karena saya underclock jadi cuma 0,8. Jadi jauh lebih hemat ya listriknya. Saya bikin PBO auto yang saya overclock dan saya bikin yang PBO doang. Artinya curve optimizer doang. Nah, ini dia settingannya. Terus kalau mau lebih jos lagi supaya nggak setting ulang, jadi sobat harus buka lagi nih yang namanya Ryzen Master, terus pilih misalkan settingan yang ini di apply lagi gitu ya. Itu kan ribet lama. Jadi di sini sobat harus setting lewat BIOS. Oke, sekarang saya akan praktekkan setting lewat BIOS-nya. Oke, ini sudah masuk BIOS. Dan ini catatan saya ya. Jadi yang semuanya ini minus ya, negatif ya, 28, 28, 26, 20, 27, 28. Setiap CPU Ryzen itu beda-beda ya angka yang didapatkan. Oke, sekarang saatnya kita masukkan. Jadi ini udah di posisi BIOS. BIOS-nya tinggal disesuaikan masing-masing ya. Kita pilih ke Advanced ya. Tuh. Kalau saya di Advanced. Terus kemudian di sini bisa juga sih masuk di overclocking. Di overclocking juga ada nih Advanced CPU Configuration, sama aja sebenarnya. Oke, kita klik di sini. Terus kita masuk ke AMD overclocking. Kalau misalkan beda tampilannya silahkan dicari aja. Intinya kita nyari yang Curve Optimizer ya. Ini udah ketemu nih Curve Optimizer. Nah, ini negatif nih. Jadi pastikan ini settingannya negatif ya. Kalau positif itu jatuhnya di overclock ditambahin powernya. Nah, ini udah saya setting negatif semua tuh di 28. Oke, ini sudah saya input ya, 28, 28, 26, 27, 28 tuh. Sama seperti yang saya catat di sini ya. Terus powernya juga ada nih. Powernya 100, 114, 168. Ini inputnya di mana? Jadi terkadang nggak diinput juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya nggak diinput itu biasanya tulisannya auto gitu. Seperti ini ya, auto. Oke, tadi kan settingan di overclocking. Saya contohin sekarang yang di advance. Nah, di bawahnya ada AMD overclocking juga. Nah, ini tinggal di accept doang. Di sini lebih banyak lagi settingannya ya, dari kalau misalkan sobat yang ada GPU-nya atau APU itu juga ada settingan IGP-nya, internal grafiknya ya. Kita masuk ke Precision Burst Overdrive. Nah, ini dia ada PBO limit ya. Sama dengan Curve Optimizer. Nah, ini disable kan. Jadi kita setting ulang lagi nih. Jadi kita pilih per core. Nah, ini sudah saya input semua biar cepat ya. Tuh. Oke, kita back lagi. Terus kemudian PBO limitnya kita input manual lagi nih. Tuh, jadi kita sesuaiin dengan catatan yang tadi ya. Ini didapat dari Ryzen Master tadi. Fungsinya apa? Kalau kita save di sini otomatis kita nggak perlu setting-setting Ryzen Master lagi karena sudah setting di BIOS-nya langsung. Oke, saya input dulu. Oke, jadi kalau sudah ya ini tinggal kita save aja ya, save and exit nih. Save change and reboot. Oke, jadi caranya mudah ya, hanya seperti itu saja. Oke, mungkin sampai di sini aja videonya bagi sobat yang sudah praktek dapatnya berapa nih skor yang benchmarknya deh, terserah mau benchmark apa, before-nya berapa, after-nya berapa ya. Silahkan absen di kolom komentar. Oke, video sampai di sini aja, jangan lupa di like, subscribe dan komen. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Salam sahabat Viz TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.